untuk menginvestigasi penyebab ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Lantas bagaimana temuan saat ini? Kita terhubung dengan Kolonel Mahmudin Abdillah, Kapendam 3 Siliwangi. Selamat petang, Pak Mahmudin dengan Maidop. Selamat petang, Mbak Maya. Pak Mahmudin, bagaimana hasil investigasi untuk ledakan amunisi di Garut? Baik, saya jelaskan lebih terkait dengan masalah ledakan. Saat ini masih dilaksanakan pemeriksaan oleh tim investigasi dari tim Mabes Angkatan Darat, tim Puspala, maupun juga dari Pomdam Pangdam 3 Siliwangi. Kita belum bisa memastikan, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana investigasi yang sudah saat ini dilakukan. Tapi informasi yang saya dapatkan bahwa tim ini sudah melakukan pemanggilan dari beberapa saksi-saksi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Begitu, Mbak. Artinya sudah ada pemeriksaan internal ya kepada sejumlah pihak untuk mencari penyebab ledakan? Betul, Mbak. Kita sudah mencari beberapa saksi internal sudah kita laksanakan oleh beberapa tim yang didudukkan di sana. Siapa-siapa saja Pak dari internal yang sudah diperiksa? Kita belum bisa memastikan, Mbak, siapa-siapa aja yang sudah kita laksanakan pemeriksaan. Kita menunggu dari tim investigasi. Ini juga yang diminta didorong oleh semua pihak pasca insiden ini soal adanya pelibatan warga sipil di sana yang dipekerjakan. Benar? Ini Pak Mahmudin? Kita belum bisa mendengar Pak terkait dengan informasi tersebut. Kalau mungkin itu ada video-video yang beredar, kita memastikan dulu dari tim investigasi tentang terkait dengan masalah kebenaran. Tapi saya informasikan terkait dengan hal-hal korban-korban kita kemarin bersama dengan Forkopimda. Di situ ada Bapak Pangdam, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Bupati Garut, kemudian Bapak Ketua DPRD terkait dengan masalah pengecekan di TKP maupun juga korban-korban yang kita datangi. Perlu saya informasikan, Pak, jadi sebanyak 6 korban kemarin diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga. Di antaranya adalah jenazah Anwar Munawar dari Kampung Cikoneng, kemudian korban Endang Rahmat dari Kampung Negra, kemudian korban Dadakis dari Kampung Sukambangan, kemudian dari korban Toto Hermanto dari Kampung Cimarak, kemudian korban Ius dari Kampung Cidahon, kemudian korban Agus Mustaman dari Kampung Cimarak. Mereka, dari beberapa korban tersebut berdasarkan pemakaman pada ada yang pukul 14.30, ada yang pukul 16.00, 14, kemudian ada yang pukul 18.08. Kemudian ada 3 korban yang belum bisa teridentifikasi karena masih hancur badannya, mohon maaf. Dari permintaan dari keluarga masing-masing dijadikan 1, Mbak. Jadi korban yang belum teridentifikasi sebenarnya, tapi dari keluarga sudah tahu bahwa mungkin itu saudara-saudaranya. Begitu. Yang pertama, pada kesempatan pertama juga itu dari Bapak Panglima TNI, kemudian Bapak Pangdam 3 Siliwangi juga menyampaikan santunan kepada para korban. Kita kembali lagi Pak ke pertanyaan saya soal pelibatan warga sipil. Warga sipil yang dilibatkan dalam proses pemusnahan amunisi ini memang sudah beberapa kali ikut dilibatkan dalam proses serupa atau bagaimana Pak? Saya dengar seperti itu, Mbak. Cuma kita belum bisa memastikan tentang masalah kebenarannya. Kita belum dengar terkait dengan itu dari tim investigasi, Mbak. Tapi kalau sesuai dengan prosedur keamanan, ada prosedur keamanan khususkah untuk warga yang bekerja di sana atau dilibatkan dalam proses ini? Sebenarnya seperti itu. Cuma kita masih mempertanyakan dari beberapa saksi, dari internal juga kita menyampaikannya, memberitahukan bagaimana sih tentang masalah kebenaran SOP yang dilakukannya. Gitu. Secara teknis kita belum bisa memberikan informasi lebih lanjut.
Oke, kalau sesuai prosedur Pak, adakah SOP soal pengamanan area pemusnahan, kemudian juga prosedur keselamatannya pada saat proses pemusnahan amunisi? Seharusnya ada, seharusnya ada. Mhm. Gitu. Seharusnya ada. Ya, seharusnya ada. Karena setiap suatu kegiatan ada SOP yang harus kita lakukan. Cuma lebih teknisnya lagi akan dijelaskan oleh dari tim investigasinya. Seharusnya ada dan ini melibatkan warga sipil atau tidak? Kita belum bisa mengonfirmasi lebih lanjut. Apakah itu dibutuhkan atau tidak, kita belum bisa mengonfirmasi. Mhm. Oke, terakhir Pak, apakah kemudian TNI akan melibatkan pihak-pihak lain seperti Komnas HAM untuk bisa menjaga transparansi dari investigasi ini? Jika diperlukan, kita koordinasi dengan dia dari Komnas HAM, dia tim cukup dari tim sekarang ini internal kita masih menghubungkan dari beberapa aspek, karena itu dari tim dari Mabesat maupun juga dari tim Puspalat, begitu juga dengan Pemdam masih bekerja keras untuk mencari tentang masalah kebenaran. Gitu. Baik, terima kasih. Kita masih tunggu hasil investigasi selanjutnya. Kolonel Mahmudin Abdillah, Kapendam 3 Siliwangi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu Pak.